Ya, oke. Ini adalah kemungkinan apa yang terjadi pada Manhwa Magic Emperor chapter 383 sampai 385. Kehadiran Zovan tentu saja membuat semua orang terkejut. Begitu juga dengan Tuan Putri Yongning. Ia bahkan berkata jika Zovan lebih tampan dibandingkan dari rumor yang beredar. Dan saat itu tiba-tiba Chong-er langsung lompat ke arah Zovan. Untuknya Zovan bisa menghindar dan berkata, "Aku tidak ingin mati tertimpa tubuhmu." Tapi Chong-er menanggapinya dengan ledekan. "Hei, ayolah, apa yang sedang kau mainkan? Kau bahkan bisa menahan 2 serangan dari ahli ranah visi dewa puncak. Kau tidak akan mati hanya karena tertimpa tubuhku." Setelahnya Chong-er pun berkata kepada Yongning, "Yongning, apa yang kau lakukan di sini?" Tapi nampaknya Tuan Putri lebih tertarik dengan fakta bahwa kakaknya mengenal Zovan. Mendengar percakapan keduanya tentu saja membuat semua orang terkejut karena wanita kecil yang ada di hadapan semua orang ternyata adalah Tuan Putri. Ia bahkan dengan bangga memperkenalkan dirinya sendiri, tapi Zovan sama sekali tidak mempedulikannya. Setelahnya putra mahkota pun menghampiri Zovan. Ia berterima kasih karena telah menyelamatkan adiknya. Tapi Zovan malah mengabaikannya dan berjalan ke arah rombongan gerbang kekaisaran. Feng Lei pun menghadangnya dan Zovan pun berkata, "Ini adalah waktu pelantikan klan Luo menjadi keluarga ke-8. Jadi jaga diri kalian baik-baik, jika tidak akan terjadi peperangan." Mendengar hal tersebut Feng Lei pun menanggapinya, "Peperangan? Apakah klan Luo bisa melakukannya? Kalian hanya memiliki Li Jingtian. Bagaimana bisa kalian menghadapi warisan ribuan tahun dari keluarga kami?" Tapi Zovan menanggapinya dengan santai, "Apakah kau pikir aku tidak memiliki cara untuk menghadapi warisan ribuan tahun kalian?" Ia pun menunjuk ke arah langit dan tiba-tiba 7 orang pun jatuh dari langit dan langsung mengelilingi Zovan. Pancaran kekuatannya saja bahkan membuat seluruh anggota Regen Estate termasuk yang mulia mereka ketakutan dan mundur. Dan dari ketujuhnya hanya 1 orang yang berada di ranah Tianshuan, sisanya berada di ranah visi dewa. Tapi kekuatan mereka terasa sangat mengerikan. Dan saat seluruh wajah mereka terungkap, alangkah terkejutnya Leng Wuchang. Ia pun berkata, "Xiu King, Qiu Yanhai, apa yang kau lakukan di sini?" Ia masih tidak menyangka sosok yang dahulu ingin direkrut oleh gerbang kekaisaran malah bergabung dengan klan Luo. Ia nampak sangat menyesal. Lalu Xiu King pun berkata, "Tuan Leng, apakah kau menyesal tidak membunuh kami? Sayangnya Zovan lebih kuat daripada Anda. Bahkan cara perekrutannya sangat mengejikan. Aku bahkan tidak sanggup jika memikirkan hal tersebut kembali." Lalu tiba-tiba Zovan pun menyambung, "Itu benar, jika kau tidak bisa memilikinya maka kau harus menghancurkannya. Karena jika tidak suatu saat ia pasti bisa menggigitmu. Itulah yang membedakanku dengan kau, Tuan Leng." Pada titik ini Zovan jelas-jelas memprovokasinya dan berkata jika dirinya jauh lebih baik daripada pelayan Regen Estate tersebut. Tapi anehnya Leng Wuchang sama sekali tidak bisa membantahnya. Ia hanya bisa menahan rasa kesal di dalam hatinya. Leng Wuchang pernah jatuh sekali saat debat esotrik dan oleh sebab itulah ia tidak bisa menganggap enteng Zovan. Di sisi lainnya Feng Lei juga ikut terkejut. Ia bahkan merasa sedikit gemetar setelah kehadiran orang-orang gila tersebut. Tapi saat mengarah ke 4 sosok, ia pun nampak terkejut dan berkata, "Kalian 4 setan penipu, kenapa ada di sini? Bukankah sekte Demonic Scheme menghukum kalian di Thunder Mountain?" Dan salah satu pun berbicara, "Apakah kau berbicara kepada kami? Hei, apakah menurutmu gunung bisa menghentikan keempat pahlawan?" Tapi Feng Lei kembali menanggapinya, "Kalian pasti kabur. Lihat saja, aku akan memberitahukan hal ini kepada sekte Demonic Scheme." Mendengar hal tersebut, keempatku
kurcaci nampak ketakutan. Tapi tiba-tiba Zovan hadir dan berkata, lakukan saja, silakan beritahu mereka. Pimpinan Xie Wuye sendiri yang memberikan izin agar mereka membantu keluarga Luo. Mendengar nama Xie Wuye tentu saja membuat Feng Lei terkejut. Jika Zovan mengetahui detail tentang pimpinan sekte Demonic Scheme, berarti perkataannya benar. Feng Lei pun mulai pucat. Jika demikian, apakah sekte Demonic Scheme membantu klan Luo? Pikirannya menjadi kusut. Empat kurcaci juga terkejut dengan perkataan Zovan. Lalu ia pun berkata, pelayan Zuo, apakah itu benar? Dan Zovan pun mengangguk. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya sahih. Tapi Zovan yakin Xie Wuye tidak akan marah jika mengetahui hal tersebut. Empat kurcaci merasa sangat senang karena telah dibebaskan. Lalu mereka pun melakukan seni gabungan dan menyerang salah satu yang mulia dari Regen Estate. Feng Lei pun langsung berteriak, hati-hati, seni kombinasi mereka sangat berbahaya. Tapi sayangnya itu terlambat. Salah satu yang mulia di ranah visi dewa tingkat 4 pun mati. Itu adalah pemandangan yang membuat Feng Lei sakit kepala. Ia tahu kekejian dari empat kurcaci. Jika dilihat dari kemampuannya, kemungkinan ia bisa menahan 10 ahli ranah visi dewa. Begitu juga dengan Xiu Qing dan Qiu Yanhai. Lalu jika ditambahkan oleh Zovan dan Li Jingtian, setidaknya kekuatan klan Luo saat ini bisa menahan 10 ahli ranah visi dewa. Kekuatan yang tidak pernah bisa ia bayangkan. Hanya dalam 10 tahun terakhir, keluarga Luo menjadi sarang monster. Tapi tiba-tiba putra mahkota mendekat dan berkata, pelayan Zuo, tolong hentikan. Kalian akan dilantik, jadi tidak boleh ada pertumpahan darah. Mendengar hal tersebut, Zovan pun menjawab, Penatua Li, siapa yang memulai ini? Dan Li Jingtian pun menjelaskan, kami melakukannya secara bersamaan, tapi ia lebih dahulu yang memprovokasiku. Mendengar penjelasan tersebut, Zovan pun berkata, jika demikian kami tidak boleh menjadi pengecut. Dan salah satu lengan Zovan pun berubah menjadi cakar naga. Para penatua juga sudah mulai bersiap untuk menyerang Regen Estate. Melihat hal tersebut, Feng Lei nampak frustasi. Seorang yang mulia telah menjadi korban, dan jika dilanjutkan pastinya akan ada banyak korban di pihak mereka. Bahkan sekutu mereka, yaitu Lembah Yaoming dan lainnya, sama sekali tidak bergerak saat melihat kekuatan dari keluarga Luo. Ini benar-benar bencana. Huang Pu Tianyuan juga merasakan hal yang sama. Para penatua keluarga Luo yang baru sangat sulit untuk dihadapi. Jika terus berlanjut, maka ribuan tahun warisan keluarga mereka akan hancur sia-sia. Ia pun menatap Leng Wucheng berharap jika dirinya bisa menyelesaikan masalah. Di sisi lain, putra mahkota juga menjadi tegang karena keadaan tersebut. Fang Qiubai dan Sima Hui masih memantau keadaan dari jauh. Mereka juga nampak terkejut dan terkagum dengan kekuatan militer yang baru saja dipertunjukkan oleh klan Luo. Hingga akhirnya Leng Wuchang pun akhirnya membuka suara. Pelayan Zuo, kau pasti sadar bagaimana akhir dari pertarungan ini. Jadi lebih baik menghentikannya. Tapi Zovan pun menanggapinya, Tuan Leng, Anda pasti tahu bagaimana perbedaanku denganmu dan juga Tuan Zuge Chengfeng. Tidak hanya memiliki otak dan otot, terkadang aku bisa menjadi gila. Seharusnya kau telah mengetahui hal tersebut. Zovan mengatakan itu sambil tertawa. Tentunya Leng Wuchang tahu benar terkait hal tersebut. Ia telah menyaksikan langsung kegilaan Zovan saat debat esotrik. Dengan sedikit pucat, ia pun akhirnya kembali berkata, jadi apa yang bisa membuatmu mundur? Dan Zovan pun menjawab, karena kalian yang memulainya, maka minta maaflah. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut. Itu adalah hal yang mudah tapi sangat sulit jika dilakukan oleh Regen Estate. Mereka telah memimpin klan selama ribuan tahun
tahun lamanya. Dan ini pertama kalinya mereka diminta untuk minta maaf. Tentu saja itu sangat memalukan. Salah satu yang mulia bahkan menanggapinya, minta maaf, lebih baik kami mati daripada harus melakukan aib tersebut. Ia pun langsung mendekat ke arah Zovan dan siap untuk menyerangnya. Tapi sayangnya serangannya dapat dihentikan oleh Zovan dengan mudah. Tidak sampai di situ, Xiu King dan juga Qiu Yanhai pun langsung bergerak menggunakan seni kombinasi dan hasilnya satu yang mulia di ranah visi dewa tingkat 6 mati dengan sekejap. Dan Li Jingtian pun tiba-tiba berkata, yang mulia, lihat itu. Itulah alasan kenapa kami bergabung dengan keluarga Luo. Di sini Feng Lei masih bingung bagaimana klan Luo bisa melakukan hal tersebut. Apakah mereka memiliki senjata rahasia? Di sisi lain, Leng Wuchang nampak pucat. Jika dilanjutkan, mereka akan mendapatkan banyak kerugian. Lalu ia pun menatap ke arah Huang Pu Tian Yuan. Hingga akhirnya kepala keluarga pun mulai berkata, kalian semua dengarkan. Pelayan Luo, akulah yang memulai semua ini. Jadi, aku minta maaf. Mendengarkan hal tersebut, semua orang yang menyaksikannya nampak sangat terkejut. Ini adalah sejarah pertama kalinya Regen Estate mengalah kepada orang lain. Adapun Zovan, ia nampak puas dengan kata-kata tersebut. Dan Zovan pun berkata, baiklah, tidak masalah jika kau bisa memahami kesalahanmu. Dan oh iya, nampaknya mulai saat ini keluarga Luo lah yang akan menjadi pimpinan dari 8 keluarga utama. Sambil tertawa, Zovan pun menjentikan jarinya dan seluruh penatua pun mulai bergerak di belakangnya. Mereka pun meninggalkan klan Luo dengan penuh kebanggaan. Di sisi lainnya, salah satu penatua dari Huayu Building pun berkata, Nenek Chu, apakah benar mereka adalah sekutu kami? Nenek Chu Bijun pun hanya tersenyum. Ternyata itu adalah keputusan yang tepat. Mereka telah beraliansi dengan kelompok yang memiliki kekuatan layaknya harta karun. Para aliansi keluarga Luo mulai bersorak-sorai setelah menyaksikan hal tersebut. Adapun aliansi gerbang kekaisaran, mereka nampak muram dan dipermalukan. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah apa yang terjadi pada kelanjutan manhwa Magic Emperor minggu depan. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.